Selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Ip Man 3. Film ini disutradarai oleh Wilson Yip, dibintangi oleh Donnie Yen, Mike Tyson, Lin Hung, Danny Chan, dan nama besar lainnya. Film ini masih menceritakan tentang Grandmaster bela diri Wing Chun asal Hong Kong yang bernama Ip Man dalam perjuangannya melindungi sebuah sekolah tempat anaknya belajar. Kali ini juga akan lebih seru lagi karena Ip Man harus melawan seorang pengembang properti bernama Frank atau sang legenda petinju juara dunia, yaitu Mike Tyson, dan saingannya Cheung Tin Chi atau Zhang Jin. Pada seri ketiga ini, Ip Man akhirnya menerima seorang murid, yakni Bruce Lee, yang diperankan oleh Danny Chan yang merupakan sesama ahli Wing Chun. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe, juga klik tanda loncengnya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film diceritakan pada tahun 1959 di Hong Kong, di mana saat itu Ip Man telah berusia 66 tahun. Ia tinggal bersama istri dan juga Ip Ching, anak bungsunya. Sedangkan anak sulungnya bernama Ip Chun pada tahun itu sedang berada di Fusan untuk melanjutkan pendidikan. Kegiatan sehari-hari Ip Man masih mengajarkan Wing Chun pada murid-muridnya. Pada suatu hari, datang seorang anak muda Ip Man di tempat latihan Ip Man. Dia adalah Lee Xiaolong atau Bruce Lee yang kini telah dewasa. Kedatangannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menagih janji Ip Man yang kala itu akan menjadikannya murid setelah ia dewasa. Ip Man lalu bertanya kenapa Ip Man harus menerima Lee Xiaolong sebagai muridnya. Ia pun menjawab bahwa ia memiliki serangan yang sangat cepat dan jika Ip Man menerimanya sebagai murid, maka ia akan menjadi murid terbaiknya. Sambil menyalakan rokok, Ip Man pun kembali bertanya kepada Lee Xiaolong seberapa cepat serangannya. Lee Xiaolong pun menjawabnya, langsung dengan menunjukkan serangan cepatnya ke arah Ip Man. Berkali-kali lemparan rokok dari Ip Man pun berhasil ia tendang. Setelah itu Ip Man tiba-tiba membuka pintu di tempat latihannya. Dan hal itu membuat Lee Xiaolong mengira bahwa Ip Man tidak menerimanya sebagai murid. Lee pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Padahal maksud Ip Man saat itu hanya membuka pintu dan bukan berniat mengusirnya. Sedikit informasi perlu kalian ketahui, bahwa dalam kisah nyatanya, Bruce Lee menjadi murid Ip Man sejak usia 16 tahun, tepatnya dari tahun 1956 sampai tahun 1959. Dan berkat didikan Ip Man lah Bruce Lee menjadi ahli kungfu yang rendah hati dan juga sederhana. Sins kemudian beralih ke sebuah sekolah dasar bernama Qian. Pagi itu di waktu istirahat, terlihat dua orang murid sedang berkelahi. Mereka adalah Ip Ching, anak Ip Man, dan seorang lagi bernama Cheng Fong. Tak lama kemudian, seorang guru wanita yang biasa dipanggil Nona Wong datang memisahkan mereka. Dan atas kejadian itu, pihak sekolah pun memanggil kedua orang tua mereka. Sore harinya, Wing Xing sang ibu segera datang dan langsung mengobati Ip Ching. Setelah diberi penjelasan oleh Nona Wong, Wing Xing bertanya pada Cheng Fong soal pekerjaan ayahnya. Ia pun menjawab bahwa ayahnya adalah seorang tukang becak. Tak lama kemudian, Ip Man pun datang memenuhi panggilan itu. Karena Cheng Fong terlihat sangat lapar, Ip Man lalu meminta izin untuk mengajaknya makan bersama. Ip Man lalu berpesan pada Nona Wong untuk memberitahu ayah Cheng Fong bahwa anaknya diajak oleh Ip Man untuk makan bersama di rumah Ip Man. Setelah itu Ip Man dan keluarga pun segera pergi. Saat di rumah Ip Man saat makan bersama, Cheng Fong pun diperlakukan layaknya keluarga sendiri. Selesai makan, Cheng Fong lalu menunjukkan kemampuan Wing Chun yang dimilikinya. Meski belum sempurna, kemampuan Wing Chun-nya cukup membuat Ip Man begitu terkesan. Ip Man lalu bertanya, siapa yang mengajarinya Wing Chun? Cheng Fong pun menjawab bahwa sang ayahlah yang sudah mengajarinya Wing Chun.
Tak lama ayah Cheng Fong yang bernama Cheng Tinchi datang ke sana, di mana karakter ini tidak memiliki hubungan dengan sosok Aip Tinchi di film Ip Man muda. Dalam film ini, Cheng Tinchi merupakan ahli Wing Chun yang sangat berbeda dengan Ip Man. Baginya kungfu tak lebih dari adu kekuatan untuk mencapai ambisi dan juga ketenaran. Sedangkan Ip Man sebaliknya, ia begitu memahami aspek filosofi dari kungfu Cina, sehingga menjadikan Ip Man seorang ahli kungfu yang rendah hati dan tak menyombongkan diri. Setelah Cheng Fong dan Ip Ching saling bermaafan, Ip Man pun segera meminta maaf dengan mengajak untuk berjabat tangan. Dan setelah itu, Tin Chin pun pamit meninggalkan rumah Ip Man. Meski dalam pertemuan itu Tin Chi terlihat cukup ramah, namun sebenarnya ia memiliki rasa iri pada Ip Man. Bahkan saat pulang ia berkata pada anaknya bahwa suatu hari nanti ia akan lebih terkenal dari Ip Man. Scene selalu beralih di tempat pertarungan ilegal milik orang Amerika bernama Frank yang diperankan oleh Mike Tyson yang legenda tinju dunia. Di sini ia berperan sebagai seorang developer properti dan juga petinju yang sangat hebat. Dalam manajemennya, Frank mempekerjakan geng Triad Hong Kong sebagai pengelolanya, di mana geng itu dipimpin oleh seorang yang bernama Ma King Sang. Selain itu, Cheng Tinchi juga merupakan salah satu petarung di tempat itu. Ketika Frank datang ke tempat itu, Ma King Sang langsung memberikan sekantong uang dari hasil taruhan. Kemudian Frank pun menanyakan soal lahan sekolah yang dia inginkan, yang tak lain dan tidak bukan adalah lahan sekolah Cina yang rencananya akan dijadikan sebagai real estate. Frank lalu memberinya waktu 2 minggu untuk bisa menguasai lahan itu. Keesokan harinya di acara foto bersama para master Hong Kong, Ip Man menerima telepon dari istrinya. Sebenarnya di hari itu ia memiliki janji untuk menemani Wing Sing menari caca. Namun karena kesibukannya, Ip Man sering lupa untuk menemani istrinya. Wing Sing yang ngambek lalu menyuruh Ip Man agar tidak menyusulnya. Dan sebagai gantinya ia menyuruh Ip Man untuk menjemput Ip Ching. Kemudian ketika Ip Man sedang menunggu anaknya, Cheng Tinchi yang juga ada di sana segera menghampirinya. Setelah saling menyapa, Tinchi lalu menanyakan soal perguruan Wing Chun yang ada di Fusan. Yang ternyata Tinchi juga belajar Wing Chun dari salah satu murid Leng Yan yang ada di Fusan. Meski beda guru, Ip Man tetap menganggap Tinchi saudara seperguruannya. Dalam film ini tidak dijelaskan siapa guru Tinchi. Selain itu, Tinchi hanyalah tokoh fiktif dan bukan nyata. Kemudian Tinchi pun bertanya soal gaya Wing Chun dari Chan Wasun. Menurut sepengetahuannya, Wing Chun dari Chan Wasun memiliki kelebihan pada jurus pukulan dan juga tongkat. Sedangkan kekurangannya ada pada tendangan dan juga pedang. Ip Man lalu menjawab kelebihan dan kekurangan dalam bela diri adalah hal yang wajar. Tak lama setelah itu, Ip Man pun segera pulang dengan anaknya. Saat itu Ip Man melihat Ma King Sang bersama anak buahnya berjalan menuju sekolah. Sesampainya di sana, Ma King Sang pun langsung memaksa kepala sekolah untuk menjual lahan sekolah itu kepadanya. Karena kepala sekolah menolaknya, Ma King Sang pun marah dan langsung memukulinya. Namun tiba-tiba Ip Man datang dan langsung menghajar mereka. Setelah itu, Ip Man lalu menelpon polisi untuk mengamankan mereka. Tak lama kemudian, para polisi yang dipimpin Fatso tiba di sana. Setelah memeriksa, Fatso mengajak Ip Man untuk berbicara. Ia pun berjanji akan mengurus kasus ini sampai selesai. Namun pada kenyataannya, Fatso dan para polisi Hong Kong tak bisa menyelesaikan kasus ini. Alasannya adalah karena pada saat itu kepolisian Hong Kong masih dikuasai oleh orang barat. Sehingga ketika ada kasus yang berhubungan dengan orang barat, maka para polisi akan sulit menanganinya karena sudah pasti mereka akan dilindungi oleh atasannya. Kemudian Fatso meminta Ip Man untuk membantunya untuk menjaga sekolah itu. Dan setelah Ip Man menyanggupinya, Fatso dan para polisi pun segera pergi. Suatu malam ketika Ip Man dan muridnya sedang berjaga, gerombolan geng Triad datang untuk membakar dan menculik kepala sekolah. Ip Man dan muridnya pun segera menghadangnya dan membuat pertempuran mereka tak bisa dihindari. Satu persatu segerombolan orang itu pun dihajar oleh Ip Man sampai babak belur. Dan di situ terlihat bahwa mereka semua bukanlah tandingan Ip Man meskipun Ip Man hanya menggunakan tangan kosong.
Setelah semuanya telah tumbang, Ip Man melihat Tinci sedang menghadang para gangster yang sedang membawa kepala sekolah. Dan tanpa basa-basi, Tinci juga langsung menyerang mereka untuk menyelamatkan kepala sekolah. Sama seperti Ip Man, satu persatu segerombolan orang itu pun dihajar oleh Tinci sampai babak belur. Dan di situ terlihat bahwa mereka semua juga bukanlah tandingan Tinci. Setelah semua anggota geng dikalahkan oleh mereka berdua, Ip Man pun segera berterima kasih atas bantuan Tinci. Dengan tanggapan yang dingin, Tinci pun berkata, akhirnya Tinci bisa melihat kemampuan Ip Man. Setelah kejadian itu, Tinci bersama Cheng Fong pergi ke sebuah tempat yang akan ia sewa. Ia berencana akan menjadikan tempat itu sebagai sekolah Wing Chun-nya. Namun karena biaya sewanya terlalu mahal, Tinci segera pamit dan meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, ketika Ip Man sedang berjaga di sekolah, seorang master Hong Kong bernama Master Tin datang menemuinya. Ia begitu marah setelah mendengar kabar tentang kejadian semalam. Ternyata Ma King Sang dan sebuah anggota gengnya pernah menjadi murid di perguruan Master Tin. Untuk itu, Master Tin pun memberitahu Ip Man bahwa ia akan memberi pelajaran pada mereka. Tidak pakai lama, Master Tin pun bergegas pergi menuju markas mereka. Sesampainya di galangan kapal yang menjadi markas mereka, Master Tin segera menemui Ma King dan langsung memarahinya. Ia menyuruh Ma King untuk menghentikan pekerjaan kotornya. Mendengar itu, Ma King langsung emosi dan berkata, meskipun ia dianggap budak, ia tak miskin seperti gurunya yang pekerjaannya tak lebih dan tak kurang dari seorang tukang servis payung. Karena merasa dihina, Master Tin pun langsung menampar Ma King. Tak hanya itu, Ma King Sang juga mengeluarkan pisau dan berniat untuk menikam gurunya. Namun dengan cepat, Ip Man menggagalkan serangan Ma King dan langsung mengunci tangannya. Saat melihat Ma King terdesak, anak buahnya pun langsung mengepung Ip Man dan juga Master Tin. Ketika keadaan semakin memanas, Fatso tiba-tiba datang dan langsung mengamankan mereka. Bukannya takut, Ma King malah balik mengancam akan melaporkan Fatso kepada atasannya. Karena ia tahu atasan Fatso bekerja untuk Frank. Setelah kejadian itu, Fatso menjelaskan kepada Ip Man bahwa atasannya yang bernama Edward bekerja untuk Frank. Itulah alasannya ia tak bisa menyelesaikan masalah di sekolah Cheyenne. Ip Man lalu mengatakan, meski dunia sudah tak adil, namun dunia ini bukan hanya milik penguasa dan orang kaya saja. Dan kita sebagai rakyat punya hak dan kewajiban untuk memiliki dan menjaganya. Karena semua yang kita lakukan untuk sekolah Cian bukan hanya untuk hari ini, akan tetapi demi masa depan generasi selanjutnya. Keesokan harinya, Wing Sing ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Ip Man. Dan sebenarnya beberapa hari ini ia sering merasakan sakit di bagian perutnya. Meski sudah diobati, rasa sakitnya malah semakin bertambah. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosa bahwa Wing Sing kemungkinan besar terkena kanker. Namun meski sebatas diagnosa awal dan harus menunggu hasil lengkapnya, kabar pagi itu tetap membuat Wing Sing khawatir dengan penyakitnya. Di tempat pertarungan ilegal, Ma King menawari Tinci sejumlah uang. Ia juga menjelaskan jika Tinci menginginkan semua uang itu, ia harus membalaskan dendamnya pada Master Tin. Tinci yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk mendirikan sekolah Wing Chun-nya langsung menerima tawaran itu. Keesokan harinya, Tinci mendatangi Master Tin di tempat kerjanya. Setelah memakai penutup wajah, Tinci menutup tempat itu dan langsung menyerangnya. Tak lama setelah itu, Ip Man menerima telepon dari rumah sakit Kowloon yang memberinya kabar bahwa Master Tin sedang terluka parah dan ingin bertemu dengannya. Ip Man pun bergegas dan segera pergi menuju rumah sakit. Di sana Master Tin menjelaskan bahwa semua ini pasti ulah Ma King Sang. Master Tin pun bertanya, kenapa Ip Man bisa tahu ia sedang di rumah sakit? Ip Man pun menjawab, karena Master Tin sudah menghubunginya. Master Tin lalu berkata, bahwa ia tak pernah menghubungi atau menyuruh siapapun untuk menghubungi Ip Man. Mendengar itu, Ip Man pun menyadari Ma King Sang sengaja memancingnya pergi agar menjauh dari sekolah Cian. Sementara itu, karena Ip Man tidak ada di sekolah Cian, Ma King Sang pun berhasil menculik beberapa murid termasuk Ip Ching dan juga Cheng Fong. Sebelum pergi, Ma King Sang juga menghajar salah satu murid Ip Man yang bernama Sulik.
Ia juga mengancam akan menjual semua anak itu jika dalam waktu 2 jam kepala sekolah Cian tak dibawa ke galangan kapal. Tak lama setelah itu, Aip Man tiba di sana dan langsung diberitahu soal kejadian itu. Kemudian Aip Man menyuruh Nona Wong untuk mengabari Fatso dan juga kepala sekolah. Sementara Aip Man sendiri pergi menuju galangan kapal untuk mencari Ma King Sang. Dan kali ini, Aip Man datang ke markas mereka sambil membawa tongkat. Setelah itu, Ma King Sang yang mengetahui anak Aip Man ada di antara mereka segera mengeluarkannya dan langsung menodongkan pisau sambil mengancam dan menyuruh Aip Man meletakkan tongkatnya. Tak hanya itu guys, ia juga menyuruhnya untuk berlutut dan juga bersujud. Di saat itulah Tin Chi datang ke sana untuk menjemput Cheng Fong. Karena Tin Chi adalah salah satu petarungnya, Ma King Sang pun langsung melepas Cheng Fong dan menyuruh Tin Chi untuk segera pergi. Kemudian Ma King Sang menantang Aip Man agar bertarung melawan 11 orang sekaligus. Ma juga mengatakan jika Aip Man menang, maka anaknya akan dikembalikan. Dan setelah itu pertarungan Aip Man melawan 11 orang pun dimulai. Satu persatu di galangan kapal, 11 orang itu pun dihajar oleh Aip Man sampai babak belur. Dan di situ terlihat bahwa mereka semua bukanlah tandingan Aip Man meskipun Aip Man hanya menggunakan tangan kosong. Sementara itu, dalam perjalanan pulangnya, Cheng Fong meminta Tin Chi untuk menyelamatkan teman-temannya. Mendengar itu, Tin Chi langsung kembali ke galangan dan langsung menghajar Ma King dan juga anak buahnya. Ketika Tin Chi sibuk bertarung, Ma King yang licik segera membawa Aip Ching masuk ke dalam gudang. Aip Man yang melihat itu segera berlari untuk mengejarnya. Tak lama setelah itu, Fatso dan para polisi dan juga beberapa wartawan tiba di sana. Semua anak buah Ma King yang sudah terkapar langsung ditangkap oleh mereka. Lalu setelah itu, Fatso menyuruh para wartawan untuk mengambil gambar dan menjadikannya headline berita. Sepulangnya di rumah, Wing Sing lalu memeluk Aip Ching sambil menangis. Namun sebenarnya ia menangis bukan karena kasus penculikan itu saja, akan tetapi ia juga menangis karena penyakit kanker yang dideritanya. Kemudian Wing Sing meluapkan semua emosinya dengan menampar Aip Man. Aip Man pun tidak marah dan mengakui bahwa semua ini adalah salahnya. Setelah itu karena Wing Sing menangis, Aip Man menenangkan dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Wing Sing pun kembali menjawab bahwa semua memang baik-baik saja kecuali dirinya. Mendengar ucapan itu, Aip Man auto bertanya kepada Wing Sing maksud dari pertanyaannya. Di saat itulah Wing Sing jujur dan menceritakan soal penyakit kankernya. Hal itu pun seketika membuat Aip Man terdiam tanpa bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Wing Sing mengecek hasil pemeriksaan di rumah sakit. Dokter pun menjelaskan bahwa kanker yang diderita Wing Sing telah menyebar terlalu luas, sehingga akan sangat sulit untuk mengobatinya. Wing Sing pun bertanya tentang berapa lama sisa waktu hidupnya. Dokter pun menjawab bahwa ia hanya punya 6 bulan sebelum kanker itu merenggut nyawanya. Scene selalu beralih pada Frank yang sedang berbicara dengan Edward, kepala polisi Hong Kong. Edward mengatakan karena berita penculikan itu sudah tersebar. Mulai hari itu, ia tak bisa lagi melindungi Frank. Mendengar itu, Frank pun marah dan langsung meluapkan amarahnya dengan memukul Ma King Sang dan juga mengusirnya. Kemudian Frank langsung mengutus petinju Thailand bernama Sekart untuk menghabisi Aip Man. Keesokan harinya, Aip Man dan istrinya yang sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah toko obat masuk ke dalam lift. Ketika akan menutup pintunya, secara tiba-tiba Sekart yang diutus oleh Frank ikut masuk ke dalamnya. Dan di situ Sekart pun langsung menyerangnya. Bahkan petinju Thailand itu tidak peduli dengan adanya istri Aip Man. Terlihat di situ Sekart selalu mencoba untuk menyerang istri Aip Man. Namun Aip Man terus melindungi sang istri dari serangan-serangan Sekart.
Sekar terus saja menyerang Ip Man, namun Ip Man masih saja mengimbangi Sekar petinju Thailand itu. Hingga setelah Ip Man mampu membaca gerakan-gerakan dari petinju itu, Ip Man langsung menghajarnya bertubi-tubi. Setelah Sekar dikalahkan, Ip Man pun segera mengusirnya. Kemudian mereka berdua pun kembali pulang bersama. Tak lama setelah mengantar istrinya pulang, Ip Man bertemu dengan Fatso dan mendapat kabar bahwa Frank tak akan mengganggu sekolah itu lagi. Namun sebagai gantinya, Frank berencana untuk mengincar Ip Man. Untuk itu, Fatso memperingati agar Ip Man lebih berhati-hati. Ip Man yang menyadari bahwa Frank lah yang mengirim petinju Thailand itu, Ip Man segera pergi menemui Frank di kantornya. Setelah Ip Man dan Frank saling berhadapan, Frank pun langsung menantang Ip Man untuk menentukan siapa di antara mereka yang punya pukulan tercepat dan juga terkuat. Frank juga mengatakan bahwa jika Ip Man mampu bertahan dalam waktu 3 menit, Frank berjanji tak akan mengganggu sekolah itu lagi. Mendengar itu, auto membuat Ip Man harus berjuang. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Frank pun langsung mengawali pukulan pertamanya dan membuat Ip Man tergeser ke belakang. Rupanya Ip Man merasakan beratnya dari kecepatan pukulan Frank. Bertubi-tubi Frank juga terus menyerang Ip Man. Namun seperti biasa, Ip Man tetap tenang dan terus membaca gerak tubuh Frank. Saat Frank berhasil memukul Ip Man bertubi-tubi hingga membuat Ip Man hampir terjatuh, Ip Man masih juga tetap tenang dan menyuruh Frank untuk kembali menyerang Ip Man. Dan kali ini Ip Man mulai menguasai gerak tubuh Frank dan Ip Man pun langsung menghajar Frank. Namun tidak sampai di situ saja guys. Frank yang tidak mudah dikalahkan kembali bangkit dan menyerang balik Ip Man. Dan tepat di menit ketiga, pertarungan itu pun berakhir dengan seimbang. Dan sesuai janji Frank, mulai saat itu Frank tidak lagi mengganggu sekolah Cian. Scene selalu beralih pada Tinci yang sedang membayar uang sewa untuk tempat yang akan dijadikan sekolah Wing Chun-nya. Pemilik tempat yang mengetahui Tinci akan mengajar Wing Chun langsung memberinya surat kabar yang memberitakan Ip Man dan juga Wing Chun-nya. Ketika melihat Ip Man dijadikan headline berita, terlihat Tinci yang tak suka dan rasa iri di hatinya pun semakin menguasai dirinya. Kemudian ia menemui seorang wartawan bernama Lee di sebuah restoran tempat berkumpulnya para master Hong Kong. Setelah Tinci mengenalkan diri dan menyebut dirinya sebagai petarung Wing Chun, Tinci meminta Lee untuk menulis tentang dirinya di surat kabar. Ia mengatakan akan menantang Ip Man karena Wing Chun yang dikuasai Ip Man bukanlah Wing Chun yang asli. Kemudian Lee mengatakan bahwa semua master Hong Kong sangat menghormati Ip Man dengan keahlian Wing Chun-nya. Jika Tinci ingin ia menulis tentang dirinya, maka ia harus memenuhi syarat sebagai seorang master kungfu yang menantang Ip Man. Mendengar itu, Tinci semakin berambisi dan merasa tertantang untuk mengalahkan semua master Hong Kong. Dan setelah itu, demi memenuhi syarat untuk menentang Ip Man, satu persatu master Hong Kong pun mulai ia lawan. Setelah mengalahkan semuanya, namun Tinci pun mulai terkenal. Dan tak lama setelah itu, Tinci meresmikan sekolah Wing Chun-nya. Dalam acara peresmiannya, Tinci sengaja mengundang para wartawan untuk lebih menaikkan popularitasnya. Tinci yang sombong dan ambisius pun berkata di hadapan mereka bahwa semua yang sudah ia lakukan adalah untuk menunjukkan siapa yang paling hebat di antara semua master Hong Kong. Kemudian Tinci pun mengumumkan bahwa dirinya menantang Ip Man untuk menentukan siapa di antara mereka yang pantas menjadi Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Keesokan harinya, kabar tentang Tinci yang menantang Ip Man pun mulai menyebar. Sebenarnya di pagi itu, Ip Man juga tahu soal berita itu. Namun karena Ip Man lebih mementingkan istri daripada egonya, ia pun memilih untuk mengabaikan tantangan itu. Meskipun berat dan akan dianggap pecundang karena tak menerima tantangan itu, Ip Man lebih memilih menemani istrinya yang usianya sudah tak lama lagi. Saat hari penentuan tiba, semua Master Hong Kong berkumpul untuk menyaksikan siapa Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Namun sayangnya karena Ip Man tak kunjung datang, Tinci pun dinyatakan sebagai pemenang, sekaligus Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Kemudian di hadapan semua orang, Tinci berkata bahwa pilihan Ip Man untuk tidak datang melawannya sudah benar.
Karena menurutnya Ip Man pasti sadar hanya Cheng Tinchi lah yang pantas memajukan Wing Chun sesuai keinginan para leluhur. Untuk itu ia mengatakan bahwa mulai hari itu ialah yang akan memimpin Wing Chun dan menjadi Grandmaster Wing Chun sesungguhnya. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Ip Man lebih memilih untuk menemani istrinya menari Cha-Cha. Meski harga dirinya sedang dipertaruhkan, Ip Man mampu mengalahkan egonya. Karena hanya itulah satu-satunya kesempatan terakhir bisa menari Cha-Cha bersama istrinya. Dan benar saja, di saat mereka menari bersama, Wing Sing terjatuh dan kehilangan kesadarannya. Karena kesehatan Wing Sing yang semakin memburuk, Ip Man segera membawanya ke rumah sakit untuk dirawat inap sementara waktu. Di suatu malam, tanpa sepengetahuan Ip Man, Wing Sing menulis surat untuk Cheng Tinchi. Ia lalu menitipkannya pada Ip Ching untuk diberikan pada Ip Ching melalui Cheng Fong. Dalam surat itu, Wing Sing menuliskan alasan Ip Man tidak bisa datang memenuhi tantangan Tinchi. Selain itu, ia juga menuliskan bahwa Ip Man akan melawan Tinchi di tanggal yang sudah ditentukan dalam surat itu. Beberapa hari kemudian, Wing Sing yang sadar bahwa kondisinya semakin memburuk meminta untuk berfoto bersama Ip Man. Mendengar permintaan itu, Ip Man pun tak sanggup lagi menahan air matanya. Sore harinya setelah foto bersama untuk terakhir kalinya, Ip Man bersama Wing Sing menghabiskan senja itu di tempat latihannya. Wing Sing pun berkata bahwa ia sangat bahagia karena Ip Man sudah menghabiskan waktu bersamanya. Namun ia tak mau jika kebersamaannya ini membuat Ip Man memiliki penyesalan dalam hidupnya. Wing Sing pun bertanya, jika bukan karena penyakitku, apakah kau akan menerima tantangan Tinchi? Dengan berat hati, Ip Man pun menjawab, iya. Mendengar itu, Wing Sing pun tersenyum lalu berkata bahwa ia sudah mengatur tanggal untuk pertarungan mereka. Kemudian Wing Sing meminta Ip Man untuk berlatih menggunakan boneka kayunya. Selain karena Wing Sing sudah lama tidak melihat Ip Man berlatih, ia juga ingin Ip Man mempersiapkan diri untuk pertarungannya melawan Tinchi. Dengan berat hati, Ip Man pun berlatih menggunakan boneka kayunya. Malam harinya bersama Wing Sing, Ip Man datang ke tempat Tinchi untuk memenuhi tantangannya. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua pun langsung mengambil posisi untuk bertarung. Dan pertarungan antara Ip Man dan Tinchi pun dimulai. Di awal pertarungan antara Ip Man dan Tinchi, mereka sama-sama menggunakan tongkat. Hingga setelah mereka selesai bertarung menggunakan tongkat, terlihat pertarungan mereka seimbang. Pada pertarungan selanjutnya, mereka berganti menggunakan dua buah pedang di tangan mereka. Hingga pada saat mereka selesai bertarung menggunakan pedang, jurus Wing Chun mereka masih terlihat seimbang. Dan kali ini, mereka pun bertarung menggunakan tangan kosong, guys. Hingga pada akhirnya, Ip Man berhasil mengalahkan Tinchi dengan pukulan 1 inchinya. Merasa Ip Man lebih kuat darinya, Tinchi langsung menghancurkan papan nama Grandmaster yang ada di tempatnya. Kemudian ia juga mengakui bahwa Ip Man sudah mengalahkannya. Ip Man yang sejak awal tak ingin bersaing dengannya, lalu mengatakan bahwa menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai itu jauh lebih penting daripada menghabiskan waktu hanya untuk bersaing dengan orang lain. Mendengar itu, Tinchi pun menyadari semua kesalahannya selama ini. Beberapa waktu kemudian, tepatnya di tahun 1960, Wing Sing, sang istri tercinta Ip Man, akhirnya meninggalkan Ip Man untuk selama-lamanya akibat penyakit kankernya. Mau tidak mau, Ip Man pun harus besar hati dan menerima bahwa mulai saat itu ia harus hidup sendiri tanpa Wing Sing, sang istri tercinta. Itulah alur cerita film Ip Man 3 yang dirilis tahun 2015, guys. Jika kalian suka dengan video ini, support kami dengan cara klik tombol subscribe juga loncengnya. Dan bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih telah menonton. Salam Trans 8 Dimensi.